Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menunda sekolah tatap muka siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP yang seharusnya sudah dimulai awal Desember ini. Ya, pasalnya saat tes swab siswa sebelum tatap muka dimulai ditemukan hampir 40 siswa terpapar virus corona. Puluhan siswa terpapar virus corona diketahui setelah keluar hasil tes swab terhadap ribuan siswa. Data ini membuat pemerintah Kota Surabaya akan mengevaluasi kebijakan sekolah tatap muka. Saat ini Pemkot sedang melacak pihak lain yang kontak erat dengan siswa terpapar corona seperti keluarga dan teman dekat. Jika sekolah tatap muka kelas 9 benar-benar digelar awal Desember ini di Surabaya, terdapat hampir 4.000 siswa kelas 9 yang akan menjalaninya. Sudah keluar hasilnya sekitar 36 siswa dari 3.627 tersebut, ya sekitar 1% yang dinyatakan positif COVID. Ya, Pemkot Surabaya, Jawa Timur menunda sekolah tatap muka pasca puluhan siswa diketahui terpapar COVID-19 setelah keluar hasil tes swab. Kita akan berbincang dengan Dr. Muhammad Fajri mengenai pencegahan penyebaran virus corona saat sekolah tatap muka. Selamat siang, Dr. Fajri. Ya, siang. Baik, dokter, bagaimana menentukan waktu yang tepat terhadap sekolah itu bisa membuka pembelajaran tatap muka atau sebaiknya menunda? Jadi pertama-tama kita tahu lah diskursus ini memang menuai pro kontra ya. Pronya itu memang tidak semua siswa memiliki akses internet atau gadget untuk pembelajaran online dan aktivitas juga tidak sebaik tatap muka. Namun sekolah tatap muka juga harus perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah betul protokol kesehatan betul-betul bisa dilaksanakan oleh semua pihak di dalam sekolah tersebut? Semuanya, baik gurunya, muridnya, kemudian elemen-elemen seperti mungkin ada cleaning service misalnya atau karyawan yang lain atau pedagang-pedagang yang lain di sekitar sekolah gitu. Artinya, kapan sekolah bisa dibuka? Ketika semua elemen ini paham dan disiplin gitu. Karena kita tahu bahwa anak itu merupakan salah satu mediator perantara penyebar COVID yang efektif. Dan kasus di Surabaya ini tidak hanya baru sekarang ya. Sebelumnya itu sudah banyak kasus penyebaran di sekolah, di Tegal, di Jawa Tengah, di Kalimantan, itu juga banyak begitu. Di pesantren juga banyak. Artinya betul-betul butuh evaluasi yang sangat ketat jika memang sekolah ingin dibuka gitu. Baik, Dok, kalau kita ambil contoh di Jepara, uji coba sekolah tatap muka justru menimbulkan klaster baru. Kita tahu pasti pada saat uji coba pastinya protokol kesehatan ketat diterapkan. Artinya apa yang salah? Apa yang masih kurang sebenarnya? Karena memang data berkata bahwa penularan COVID ini ada yang bilang 60%, ada yang bilang 60%, ada yang bilang 50%, penularan karena persen atau orang ini tidak bergejala menularkan. Sekarang ini susah sekali gitu, susah sekali. Anak-anak kan memang relatif lebih ringan dibandingkan orang dewasa ya gejala yang ditimbulkan untuk COVID ini. Sehingga ini kan menjadi susah gitu. Lalu sebelum berangkat sekolah kita lakukan pengetesan suhu misalnya. Tidak semuanya demam gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang COVID-19 ini luput ya dari perhatian kita. Gejalanya gejalanya sangat beragam, banyak yang tidak bergejala turut menularkan. Kemudian anak-anak ini juga kan bagian dari keluarga. Memang mereka tidak berangkat ke sekolah, tapi ketika ada liburan ikut pergi berlibur misalnya. Atau dapat dari orang tua kan juga bisa gitu. Nah ketika anak ini, orang tuanya ke kantor, anak ini tertular. Nah anak ini akan menularkan di sekolah. Ini terjadi dimanapun. Sehingga di beberapa negara yang telah membuka gitu ya sekolahnya untuk tatap muka, itu kan terjadi outbreak kembali di sekolah. Artinya, lagi-lagi butuh protokolnya. Kan susah ya mengatur anak-anak, dewasa saja susah diatur, apalagi anak-anak yang kita tahu lah berapa sulit mengatur anak-anak supaya disiplin gitu. Baik, jadi bagaimana saran dari dunia medis terhadap dunia pendidikan jika akan menerapkan kebijakan sekolah tatap muka? Apakah protokol 3M ini dirasa kurang cukup? Menurut saya kurang kalau hanya 3M saja. 3M itu penting nomor satu. Selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa anak yang masuk ke sekolah ini tidak membawa kuman. Dan tidak hanya anak, seluruh orang yang ada di sekolah. Itu dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa memastikan bahwa semuanya ini berjalan nih, semua orang nih, gurunya juga, semua petugas yang ada di sekolah ya,
Jadi TU-nya dan lain-lain yang saya bilang itu harus semua bersih gitu, atau tidak ada kuman yang ada di situ. Yang ketiga, bahwa sekolahnya harus betul-betul siap, misalnya ventilasinya diperbaiki, kemudian keran cuci tangan diperbanyak, kemudian anak-anak jangan sampai ada berkerumun. Bisa nggak memastikan bahwa anak itu tidak berkerumun misalnya, atau gurunya nggak ngobrol di ruang guru, ngobrol makan bareng dan lain-lain, misalnya begitu. Anak-anak juga begitu, bagaimana nanti pola makannya, istirahatnya, gitu. Jadi memaksimalkan protokol itu tidak hanya cuma 3M saja, tapi banyak gitu. Oke. Gitu sih menurut saya. Kalau nanti sekolah tatap muka ini sudah dilaksanakan, Dok, untuk misalnya rapid test ataupun swab test ini perlu dilakukan secara rutin berapa lama sekali kira-kira? Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya idealnya, ya minimal 10 hari, setiap 2 minggu di swab. Jika memang anggaran atau sarananya itu memadai, setiap 2 minggu lah di swab, karena kan inkubasinya atau masanya sekitar 10 sampai 2 minggu nih. Anak ini, manusia ini kan terkena COVID-19 gitu. Jadi ya sekitar 2 minggu di swab ulang, lalu di-track lagi seperti apa. Dan ketika ada gejala, jangan sampai masuk ke sekolah. Kayak dulu ya ada cacar atau sakit mata, itu kan anak kan dilarang untuk masuk ke sekolah. Berarti stigmatisasi harus juga dihapuskan jika memang sekolah akan dibuka gitu. Karena kan banyak orang takut ya. Apalagi anak-anak ya, level bullying di anak kan cukup tinggi nih. Jadi jangan sampai ada stigmatisasi di anak sehingga orang jadi takut untuk menyebutkan bahwa dia lagi sakit gitu, dia lagi demam, tapi dia nggak mau ngomong sama orang. Begitupun juga gurunya dan semua orang pokoknya di sekolah gitu. Karena angka masih meningkat, jangan sampai sekolah ini berkontribusi terhadap peningkatan angka COVID-19 yang belum turun. Kan malah semakin meningkat kan akhir-akhir ini. Baik. Lantas dokter, berapa durasi yang efektif untuk belajar tatap muka, efektif dari sisi kesehatan tapi juga dari sisi pembelajaran? Jadi sebenarnya ada salah satu penelitian yang bilang setiap 2-3 jam misalnya. Itu berarti gini, jadi kalau mau ditanya durasinya, lebih sering break misalnya setiap jam, ada break 10 menit keluar dulu supaya ventilasinya baik misalnya begitu. Tapi jika memang itu susah, harus ada treatment lain atau upaya lain. Karena untuk kan ini kajiannya harus ada kajian pendidikan juga ya, bagaimana konsentrasi anak itu harus efektif dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas semakin sering dibuat break atau istirahat, itu akan semakin bagus karena udaranya kan harus diperbaiki lagi dan jadi setiap 2-3 jam oke sih. Setiap 2-3 jam ya harus diberikan istirahat lebih banyak. Iya. Kalau saran Anda untuk orang tua, Dok, yang anaknya akan mengikuti uji coba ataupun nantinya sekolah tatap muka? Jadi orang tua harus ikut kerjasama. Orang tuanya jangan jalan-jalan. Kalau misalnya pergi ke kantor atau pergi ke manapun bekerja, juga harus tetap antisipasi terhadap anak di rumah. Karena banyak juga orang tua, anak ini kebanyakan kan dapatnya dari orang tua. Antara diajak jalan-jalan ke mall atau ke tempat liburan, atau orang tuanya memang membawa kuman ke dalam rumah, sehingga menjadi kluster keluarga. Dan bisa menjadi kluster sekolah gitu kan. Kemudian anak-anak, orang tua juga lihat nih, apakah anak ini memiliki penyakit bawaan. Karena kita harus tahu bahwa anak itu memang secara umum, resiko untuk menderita penyakit yang berat akibat COVID itu relatif lebih rendah dibandingkan dewasa. Kecuali anak-anak di bawah 1 tahun atau memiliki penyakit bawaan. Seperti penyakit jantung, gangguan metabolisme, gangguan kongenital atau gangguan bawaan lahir, kemudian ada gangguan neurologi, gangguan paru, dan lain-lain. Itu memang resiko untuk menderita COVID yang parah itu lebih tinggi. Artinya orang tua harus pinter-pinter nih menjaga kondisi anak dan harus paham anaknya bagaimana dan apakah bisa mengikuti protokol itu dengan baik di sekolah. Kalau sekiranya susah, sangat aktif gitu ya berinteraksi dengan orang gitu di sekolah, lebih baik ya tidak dulu gitu. Baik, saya akan kembali membahas seputar pembelajaran di sekolah, Dok. Tadi Anda membahas soal ventilasi udara. Anda menyarankan kelas tersebut tidak menggunakan AC atau menggunakan, Dok? Saya tidak menyarankan memakai AC karena sudah ada studi simulasinya bahwa guru itu misalnya gini, guru itu kan berbicaranya kan banyak. Walaupun semua orang di sekolah itu pakai masker, tapi ketika itu ruangannya tertutup, ketika si guru nih misalnya orang yang paling banyak berbicara di sekolah, itu dan dia membawa kuman misalnya, itu kan resiko penularannya tinggi. Begitupun yang lain, anak-anak bisa menularkan juga. Artinya ventilasi juga hal yang sangat krusial dan penting untuk dikelola dengan baik di sekolah. Jadi kalau pakai AC apa enggak, saran saya tidak memakai AC gitu. Kalau kipas angin mungkin takutnya karena gerah itu akan mengganggu konsentrasi dari siswa? Apapun itu, ventilasinya dibuka. Dan ventilasinya 2 arah, Mbak, yang penting. Jadi kalau misalnya 1 arah, itu susah ya, udara akan masuk. Karena kan udara itu, angin itu kan mengalir karena tekanan udara yang berbeda gitu. Jadi
ventilasi, entah itu ventilasinya pakai exhaust fan mekanik misalnya, atau ventilasi alami, yang jelas harus ada udara yang baik di sekolah. Gitu sih, Mbak. Baik dok, penegasan lagi dok, mungkin apa saja yang harus disiapkan mungkin dari segi peralatan yang harus ditambah oleh pihak sekolah yang akan mengadakan uji coba sekolah tatap muka? Oke, nomor 1, ventilasi harus dibuka. Yang kedua, keran harus diperbanyak. Setiap orang dididik sekarang nih, benar-benar anak atau siapapun, karyawan siapapun yang ada di sekolah, benar-benar bisa dan rajin cuci tangan. Kemudian yang ketiga, peralatan, jangan hindari pemakaian peralatan bersama ketika di sekolah. Jadi misalnya apapun itu deh, jadi masing-masing tuh harus bawa gitu. Yang keempat, bahwa ada disinfektan secara rutin ya. Disinfektan itu kan gampang ya, dengan menggunakan pemutih biasa itu bisa tuh di 1:100 dengan perbandingan 1:100 itu bisa. Jadi secara berkala, misalnya setiap 2-3 jam itu dibersihkan permukaan-permukaan yang sering dipegang, gagang pintu dan lain-lain gitu. Baik, jadi seluruh elemen harus siap, tidak hanya pihak sekolah, orang tua juga harus memperhatikan kondisi siswanya. Baik, terima kasih Dr. Fajri sudah bergabung di iNews Siang.